Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada pertanyaan dari teman kita. Berapa sih modal utama untuk membuka lahan kecil pohon jambu kristal? Nah, jadi gini, konsepnya adalah saya nyewa di desa itu kan, buat kegiatan lah, buat belajar itu. Itu seluasannya 50 ubin. Satu ubin itu 14 meter, jadi 14 dikali 50 berapa gitu, itu sendiri. Dan itu berisi sekitar 25 pohon jambu kristal, dan sekarang sudah berusia 2 tahun. Jadi awal mula saya menyewa lahan ini itu per tahunnya itu 900.000 itu per tahun. Terus saya isi pohon jambu itu sejumlah 25 piece. Satu bibitnya itu waktu itu saya beli harga 15.000 ya. Jadi 25 dikali 15.000 itu berapa, hitung sendiri. Terus karena saya nggak mampu untuk mencangkul sendirian, menanam sendirian, jadi nyuruh orang gitu kan, membayar orang untuk membantu saya. Per harinya itu sekitar 80.000 per hari, dan selama 2 hari selesai. Pupuk yang saya pakai itu pupuk kandang, jelas yang kohe kambing ya, kotoran hewan kambing. Itu yang sudah agak lama, sudah menghitam gitu kan, bukan yang masih butiran. Terus kita kasih kapur dolomit. Itu waktu itu saya hanya membutuhkan 1 karung seharga 25.000 atau 30 per karungnya, saya lupa. Nah, terus saya beli pupuk kandang itu 1 lubang itu 1/4 karung, jadi 25 lubang itu ya kira-kira 8 apa ya per karungnya. Itu saya beli seharga 10.000 di tempat kandang kambing. Nah, itu modal utama untuk saya menyewa itu 900.000 per tahun. Terus bibitnya itu 25 dikali 15.000, terus kapur dolomitnya itu 30.000, terus sama 2 hari kerja orang yang membantu kita itu 80.000 dikali 2. Jadi dalam merawat atau mengelola kebun itu bukan soal kita bisa atau nggak bisa, bukan soal kita ahli atau nggak ahli. Karena di sini tuh butuh sebuah ketekunan dan konsistensi yang tinggi. Kalau orang itu memang ahli di bidang tanaman, suruh dia untuk mengelola kebun, saya nggak jamin dia bisa berhasil. Karena apa? Dasarnya adalah kita suka. Kalau kita menyukai bidang pertanian termasuk perkebunan, segala hal yang kita nggak tahu, yang kita anggap susah, itu akan terasa mudah dan kita akan tahu dengan sendirinya. Karena apa? Kalau orang suka itu, dia akan memangkas semua alasan, memangkas semua rintangan, dan akhirnya kita belajar, akhirnya kita tahu. Nah, di belakang sini kita bisa lihat ada beberapa pohon jambu kristal yang sudah saya rawat, dan di sini saya bikin stabil rumputnya ya. Jadi supaya rumput yang kita pijak itu nggak terlalu tinggi banget, nah kan gitu kan. Dan saya juga sering membersihkan di area pohon-pohon, tiap pohon. Dan di atasnya kebetulan saya menanam markisa madu. Tujuannya supaya ya buat adem-adem gitu ya. Nah, itu di belakangnya pohon jambu. Untuk perawatan itu dari 0 sampai umur 6 bulan pohon itu menancap. Kalau musim kering itu saya siram itu per 3 hari. Waktu itu kebetulan pas saya nanam jambu kristal itu di awal musim kering, jadi pas lagi musim kering, jadi ya mau gak mau saya harus ngelakuin penyiraman gitu per 3 hari waktu itu selama setengah tahun. Tapi kalau semua kita menanam di musim hujan itu lebih enak, jadi kita nggak usah kerepotan untuk menyiram tiap 3 hari. Nah, nanti kalau sudah di usia 6 bulan, si pohon itu dia akan mencari akan mencari nutrisi dan air dengan sendirinya, karena sudah cukup dia untuk mandiri di area sawah ini ya kan. Pokoknya PR-nya itu dari awal itu dari 0 sampai 6 bulan itu kita harus ekstra memperhatikan kesuburan dan kelayakan pohon itu. Jangan sampai dia layu, jangan sampai dia kena hama gitu kan. Tapi kalau untuk sekelas jambu kristal itu sepertinya dia agak kuat terhadap hama. Paling hama yang sering muncul yaitu semut dan kutu
kutu kebul, apa yang namanya, kutu salju itu yang putih-putih itu. Usia setahun, perawatan yang sering saya lakukan adalah apa? Menyetabilkan ketinggian rumput. Nah, jadi kita menanam pohon jambu di kebun itu hanya untuk menanam saja atau untuk edukasi gitu. Kalau saya kan kebetulan di dekat pemukiman warga, jadi sangat memungkinkan ketika ada yang beli, misalkan nih ada yang beli itu kan, Mas saya mau ambil sendiri, petik sendiri, silahkan. Jadi saya bikin rapi halaman rumputnya, distabilkan gitu kan ya, entah pakai potong rumput, entah pakai arit, bebas, yang penting menyetabilkan ketinggian dari rumput pijakan. Terus di sisi bagian bawah itu, sisi bagian bawah per titik pohon itu diusahakan harus kosong dari rumput, mengosongkan area per titik pohon itu dari rerumputan atau gulma. Terus perawatan yang berikutnya adalah penyemprotan ketika ada 1, 2, 3 pohon yang terlalu banyak semutnya, terlalu banyak hamanya, entah kupu, entah apa itu kan, saya kasih bantu dengan pupuk semprot hama. Itu pun kalau kena, kalau gue nggak apa, karena yang saya tahu dari pengalaman saya alami itu jambu kristal itu agak kuat terhadap hama gitu, paling semut itu kan kalau sudah waktunya berbuah. Nah nanti kalau sudah berbuah itu tinggal kita berongsong. Kalau sudah segede segini, sebakso, buahnya itu harus diberongsong, kalau enggak dia akan keduluan sama belatung. Atau jadi selain saya mengharapkan hasil dari buahnya, itu juga saya sambil mencangkok. Jadi saya menghasilkan buah plus bibitnya bibit cangkok.